Itu tuh namanya fase mindfulness. Jadi kita itu mencurahkan segala perhatian penuh kita kepada suatu hal. Nah, sama halnya ketika kita menulis manual. Di awal kita nih bahas tentang surat Al-Alaq ya. Nah, di sini ada nggak sih yang bisa kita ambil pesannya atau mungkin bisa kita tadaburi lah dari surat Al-Alaq tadi? Kak Caca, Untung lihat pena ini nggak? Lihat. Tahu nggak sih Kak, dulu tuh awalnya aku menganggap pena itu cuma sebagai benda yang sederhana yang nggak ada artinya. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku mulai menyadari tentang benda ini. Gimana tuh? Ada pelajaran berharga sih. Aku menyadari mungkin kapan saja nafas kita bisa berhenti, gerak kita juga bisa berhenti, dan kita bisa mati kapan aja. Tapi bagaimana ya dengan sesuatu yang kita tulis di atas kertas ini? Maksudnya tulisan kita gitu? Pasti bakalan masih ada kan? Walaupun kita tidur, walaupun kita udah mati sekalipun. Kayaknya juga nggak mungkin nggak sih masa tulisan kita ya istilahnya ikut mati gitu masa? Dia akan tetap hidup dan paling enggak dia akan terbaca oleh orang lain juga kan. Terus aku juga merenung deh. Kenapa ya Allah itu membuka wahyu pertamanya dengan perintah Iqra, yakni membaca, bukan justru dengan perintah sholat atau perintah melaksanakan puasa, tapi malah justru perintah untuk membaca. Dan setelah perintah membaca itu di ayat keempat justru ada kalimat tentang pena. Oh ini ya di surat apa namanya? Al-Alaq ya? Di ayat berapa? Di ayat 4 tadi. Masih ingat gak bunyinya? Lafadznya itu kalau nggak salah Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Seakan-akan itu Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu yang hanya diingat itu dia bisa hilang kapan aja. Akan tetapi ilmu yang ditulis dan diabadikan di atas kertas, ia bisa hidup sampai kapanpun, bahkan melampaui usia manusia, berpindah tangan dari satu ke generasi lain dan memberikan kontribusi yang begitu besar. Padahal hanya berawal dari benda yang sederhana dan kecil seperti ini. Oke, berarti ya gimana ya istilahnya itu kayak walaupun benda kecil itu berarti kita harus menghargainya gitu loh, bukan cuma benda kecil yang kita anggap remeh, tapi padahal itu tuh justru seringkali membawa kontribusi yang bahkan bisa sampai umat Islam sekalipun gitu loh. Dan aku baru nyadar kalau seringkali ya kita itu sering kayak mencari jejak besar sampai lupa padahal jejak kayak gitu tuh harusnya bisa ditemui di hal kecil ya kayak di pena ini. Iya ya. Jadi justru pena itu tuh bisa melahirkan peradaban yang besar, dan dari pena ini juga catatan manusia itu ada di bumi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terabadikan gitu. Ya di dunia dan di akhirat. Itu ya. Oke. Terus aku juga tadi kan kamu di awal bicara tentang peranan pena ya. Peranan pena untuk meninggalkan jejak gitu kan. Nah sekarang aku penasaran nih, kita kan sama-sama Gen Z ya. Nah di Gen Z ini kan ya sedang dihadapi dengan sedang dihadapi dunia digital gitu lah. Dunia digital. Nah kalau di posisi ini kamu sendiri itu seringnya kalau nulis itu lebih nulis menggunakan pena atau udah mulai ngetik ya pakai digital gitulah? Kalau ngetik WhatsApp ya pastinya pakai HP dong kan. Iya sih, maksudnya ya nulis lah. Ya, tapi ya pasti ada lah kadang-kala pakai laptop, pakai HP. Tapi kalau tentang menulis sendiri, aku lebih suka nulisnya pakai tangan, pakai pena ya? Manual. Karena kenapa? Rasanya itu lebih asik aja gitu. Setiap kata kita bisa menikmati maknanya, terus susunannya, seakan dari satu kata. Terus menyesuaikan susunannya, satu kata harus nyambung dengan satu kata yang lain, sehingga memberikan makna yang bisa dipahami, dan gak ada ambiguitas di dalamnya, kayak gitu. Berarti ini ya,
secara tidak langsung itu tulisan kayak yang ditulis dengan pena itu bisa memunculkan hubungan emosional kayak gitulah buat diri kita sendiri. Sih menurutku juga gitu. Oke. Iya, jadi awalnya yang mungkin susunan katanya cuma sederhana, tapi ketika kita tulis sendiri pakai pena, itu maknanya lebih membekas di benak kita, ya nggak? Iya sih, benar sih. Tapi antum, aku mau tanya deh, antum punya diary nggak, Kak? Diary. Atau buku catatan gitu? Punya. Diary punya kan? Punya. Apalagi kita itu kaum hawa seperti ini, pastinya apa-apa punya ditulis gitu. Pernah nggak Kak mencermati ketika antum itu menulis sesuatu yang menyenangkan? Antum tuh nulisnya sambil senyum-senyum sendiri, terus sambil membayang-bayangkan, atau ketika nulis sesuatu yang bikin kesel atau bikin marah gitu, antum tiba-tiba nulisnya pakai penuh penekanan, terus hurufnya di caps lock semua, kapital semua, sampai menuh-menuhin buku, sampai dicoret-coret kayak gitu, sampai nggak tahu ternyata bukunya sobek. Terus diremut-remut kayak gitu. Diremut-remut ya, sambil nangis-nangis kesel. Pernah sih. Pernah. Nah, itu tuh namanya fase mindfulness. Jadi kita itu mencurahkan segala perhatian penuh kita kepada suatu hal. Nah, sama halnya ketika kita menulis manual, perhatian kita itu tertuju pada gerak kita menulis satu huruf menjadi susunan kata, menjadi susunan kalimat. Nah, kenapa? Setelah itu nggak heran ketika maknanya itu lebih meresap, lebih mudah kita tangkap kayak gitu. Kayak gitu ya. Berarti sama aja kayak semuanya kita kan lagi nulis diary ya. Udah nih kita udah nulis saat itu, kita udah mencurahkan apa segala perasaan kita pada saat itu, terus udah kan otomatis kita tutup, udah kita selesai. Terus nanti sewaktu-waktu kalau kita buka lagi, otomatis kita kalau baca diary lagi itu kayak lebih masih terasa vibes-nya gitu kan. Masih keinget, dulu itu aku nulis kayak gini pada kondisi kesel, hafalan nggak masuk-masuk kayak gitu. Oke. Terus aku mau tanya lagi nih. Jadi kan kalau bicara tentang tulisan ya, ada nggak sih kamu itu ya semacam tulisan, quotes ataupun notes gitu yang sampai sekarang itu masih kamu ingat selama kamu belajar atau selama kamu di pondok deh? Selama aku belajar di pondok ya. Masih ada nggak yang teringat? Gitu? Ada nih, ada. Jadi pesannya Ibunda Imam Syafi'i kepada beliau ketika hendak pergi menimba ilmu. Apa tuh? Jadi kalau nggak salah ini ya Kak, beliau itu berpesan gini, pergilah kepada Imam Malik, pelajari ilmunya, pelajari adabnya sebelum ilmunya kayak gitu. Jadi kan emang relevan kan sama apa yang ada di yang diajarkan oleh agama Islam, yang mana kita itu harus lebih mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Karena kalau adab tanpa ilmu itu nggak ada artinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zakaria di dalam kitabnya Adabul Imta al-Istimla itu, beliau itu pernah bilang gini, ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu. Lalu adab tanpa ilmu tanpa adab itu seperti jasad tanpa ruh. Jadi kesimpulannya apa? Jadi artinya itu kalau ilmu itu nggak ada artinya gimana? Ilmu itu nggak berarti? Jadi dia nggak ada nilainya juga ya? Nggak bermanfaat juga. Oke. Berarti selain tulisan tadi juga menjadi sebuah kontribusi, di sini juga bisa jadi sebuah simbolik gitu loh. Iya, bisa. Kalau menurutku pribadi juga, pena itu bukan sekedar simbol biasa sih, itu simbol yang luar biasa. Kenapa? Kalau menurutku pena ini adalah simbol kontribusi. Yang menandakan bahwasanya ilmu itu nggak bisa berhenti hanya di dalam diri kita. Dia harus tersampaikan kepada orang lain juga. Dan itu merupakan salah satu bentuk dari kontribusi dakwah kita. Mungkin ya, dari catatan yang sederhana, terus refleksi sederhana, itu justru malah bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam jangka waktu yang begitu panjang. Seperti halnya nih, yang terjadi kepada kalangan para anbiya. Apa itu contohnya? Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, beliau menerimanya dalam bentuk lempengan batu yang diukir.
Terus kalau Nabi Dawud alaihissalam, kitab Zabur ditulis menjadi sebuah syair yang begitu indah. Kalau Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad menerima wahyunya melalui siapa? Melalui malaikat Jibril, melalui lisan. Tapi kan setelah itu ada peran para sahabat yang berkontribusi untuk menuliskan. Yang mengumpulkan itu ya, melalui yang ditulis Nabi melalui tulang, melalui pelepah, melalui batu. Sahabat menulisnya di tulang, pelepah, kayak gitu. Nah itu menandakan bahwasanya dalam penyampaian wahyu itu ada juga peranan media di situ. Nah pasti kan mereka menuliskannya juga pakai media juga dong, pakai pena, entah itu pakai batu, pakai arang, pakai tinta. Saya belum ada pena dulu. Iya, kan belum ada pena. Pena kan bisa bentuknya macam-macam juga. Nah di situ peran pena yang begitu besar itu letaknya di situ, Kak. Oke, Masya Allah. Berarti ya gimana ya istilahnya itu kayak secara tidak langsung pena ini menjadi perpanjangan amal juga ya buat kita. Jadi ya contoh lagi nih semuanya kayak siapa itu yang biasanya hadis? Siapa? Imam Bukhari ya? Imam Bukhari itu juga beliau itu ya nggak pernah berpikiran kan kalau hadisnya itu ternyata menjadi rujukan umat Islam sampai sekarang. Malah yang paling yang paling jadi rujukan benar itu. Padahal kalau nggak beliau itu nggak menuliskannya dan nggak mengabadikannya itu nggak bakalan sampai sekarang gitu dan loh. Kita juga nggak bakalan ikut menikmati ilmu-ilmu beliau ini gitu. Oke. Terus tadi kan di awal kita nih bahas tentang surat Al-Alaq ya. Nah, di sini ada nggak sih yang bisa kita ambil pesannya atau mungkin bisa kita tadaburi lah dari surat Al-Alaq tadi? Oh iya, oke. Coba deh kita baca bareng-bareng ayat 1-5 deh. Oke, murojaah nih berarti. Murojaah dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang unik nih, Kak. Gimana? Dari ayat 1-3 itu kan ada pengulangan kata Iqra. Iya benar. Itu relevan banget sama kehidupan kita. Yang mana kalau hanya sekali membaca itu nggak cukup. Apalagi untuk golongan kita ini yang daya ingatnya nggak seberapa. Iya benar-benar. Berarti sama aja kayak menghafal gitu ya. Kita nggak mungkin bisa cuma sekali baca terus langsung hafal kecuali Imam Syafi'i beda ya. Kayak gitu ya berarti ya. Betul gitu. Jadi lalu setelah ayat ketiga ini, ayat keempat ini baru disebutkan tentang pena. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, di sini itu seakan Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu yang hanya kita baca, lalu kita pahami dan kita ingat itu nggak cukup. Dia perlu ada pengikat, yakni pena. Kenapa coba, Kak? Tahu nggak? Karena biar gimana ya? Biar nggak hilang. Biar nggak hilang kan? Iya kan? Karena kalau cuma lisan doang ya sebenarnya bisa sih menyampaikan sebuah pesan itu lewat lisan ke aja. Tapi kan ya kita nggak tahu ya yang disampaikan melalui lisan tadi apakah sesuai dengan orang pertama yang menyampaikan pesan tadi. Belum tentu keasliannya itu terjadi. Nah, di sini seakan Allah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu yang hanya diingat itu nggak bisa. Kenapa? Kalau ingatan itu dia terbatas. Kalau di usia tua nanti kita akan melalui pengikisan ingatan terus jadi pikun. Terus makanya di sini diperlukan adanya sesuatu yang bisa mengabadikan ilmu itu, yakni dengan tulisan, sehingga bisa berpindah tangan dari satu ke generasi lain dan seterusnya. Nah makanya nih kalangan sahabat sendiri, tabi'ut tabi'in sendiri, bahkan Rasulullah sendiri mendorong para kaum muslimin untuk senantiasa menuliskan ilmu yang mereka dapat. Nah, ada nih hadis beliau yang berbunyi gini, qayyidul ilma bil kitab. Artinya gimana? Ikatlah ilmu dengan tulisan. Iya benar banget, ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena ilmu itu kalau nggak diikat tulisan, diikat dengan pena, itu dia seperti hewan buruan, bisa kabur kapan aja. Gitu. Iya benar ya. Jadi ya tadi ya, ya istilahnya itu selain biar nggak kabur itu tulisan itu
bisa menjadi perpanjangan amal buat kita, terus juga bukan sekedar simbol intelektual tapi juga menjadi simbol kebermanfaatan dan gitu. kontribusi gitu. Oke. Terus sekarang ini kalau tadi bicara soal peranan pena ya, soal tulisan tadi, apa ada nggak sih sesuatu hal yang menarik dari itu? Apa kayak mungkin ada yang berkenaan dengan peranan pena ini ya? Mungkin ada ucapan siapa? Ucapan atau apa gitu? Oh, ini aku baru ingat, Kak. Tapi ini pakai bahasa Jerman. Jauh banget bahasa Jerman. Saya orang Jawa soalnya. Aku orang Jerman, Kak. Aku orang Jerman asli, beneran. Kok bisa? Bisa dong. Jerman, Jejer Sleman. Oh, saya juga bisa. Saya Jerman, Jerman Oh. Kita orang Jerman dong. Iya. Oke. Nah, bunyinya itu ini kalau nggak salah. Police face, perfect wait. Aduh, banget lagi. Ini kalau nggak ditulis nggak bisa kebayang. Nggak bisa kebayang gimana bunyinya kan? Iya. Jadi artinya gini, kurang lebih. Seseorang yang membaca, ia akan memperoleh pengetahuan. Dan seseorang yang menulis, ia akan memperoleh keabadian. Nah, seseorang yang membaca akan memperoleh pengetahuan. Dan seseorang yang menulis, dia akan memperoleh keabadian. Oh iya, benar. Ya kan? Gini aja. Ya istilah gampangnya itu, apa yang mau kita baca kalau nggak ada nulis? Iya kan? Nulis, apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita amalkan? Apa nilai-nilai yang mau kita ambil? Kalau nggak ada sesuatu atau media yang bisa kita pelajari, nggak bisa kita baca. Ya sedangkan kita nggak bisa dong mengandalkan lisan aja. Karena itu tadi kadang-kala kalau satu lisan udah sampai kepada orang lain, kadang ada yang ditambah, kadang ada yang kurang, kayak gitu. Itu kelemahan manusianya di situ. Terus ya manusia itu tempatnya orang lupa kan. Bener banget. Gitu. Oke. Terus ada nggak? Sekarang aku juga mau tanya nih. Kan tadi bicara soal tulisan itu, ada nggak sekarang menurut kamu yang mungkin kamu pernah nulis suatu karya yang masih kamu syukuri sampai sekarang? Syukuri ya? Ini deh, Kak. Kan kebetulan aku juga suka nulis nih, Kak. Oh iya. Udah sejak lama sih. Gitu. Waktu itu ada event nulis puisi nih. Terus kebetulan temanya bebas. Namun ya lebih nulis itu lebih ke sastra berarti? Lebih ke sastra. Sastra fiksi. Sastra fiksi. Terus waktu itu tuh kebetulan temanya bebas. Nah, tapi sayangnya pada saat itu tuh aku lagi dalam kondisi futur. Jadi mental lagi bener-bener down, terus iman lagi bener-bener turun, kayak gitu. Akhirnya aku inisiatif deh menuliskan puisi dengan tema yang bisa membuat aku itu kembali semangat dan bangkit dari futur itu tadi. Oke, aku kan udah ngetik tuh, terus aku kirim deh waktu itu. Terus selang beberapa hari kan pengumuman tuh, aku coba deh iseng-iseng cek di websitenya. Padahal aku juga nggak mikir buat menang atau gimana, aku cuma kepo aja gitu. Ya. Nah setelah aku cek itu ada hal yang mengejutkan. Ternyata puisiku tadi masuk nominasi terbaik. Alhamdulillah banget ya. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi itu bukan bagian part pengumuman itu tadi. Biasalah, oke lah menang. bukan gitu juga. Bukan gitu juga maksudnya. Nah, part yang menyenangkannya itu terjadi di sorenya kemudian. Gimana? Ada apa gitu? Tiba-tiba aku dicat sama nomor tidak dikenal. Oh, siapa ini? Jodoh kah? Bukan. Gak di save berarti. Jadi aku tuh klik tuh kan nomornya, terus muncul deh info nomornya itu. Ada username-nya gitu ya? Ada username-nya, tapi yang bikin akun bukan username-nya, fotonya. Oh iya sih. Ya, aku lihat fotonya. Kayak pernah lihat nih. Itu tuh adalah ustazah yang jadi juri event aku itu tadi. Oh, Masya Allah. Dan itu tuh adalah juri yang aku idolakan. Aku seneng banget dong dijapri beliau. Langsung fotonya hilang. Beliau ini pertama-tama salam, terus menyampaikan selamat lah gitu. Terus ada kalimat beliau itu yang bikin aku tergugah hati aku. Dia bilang gini, Afni, Masya Allah sekali ya puisi kamu itu yang paling
mempunyai makna yang dalam gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus bilang, waktu itu saya juga sedang dalam kondisi futur, iman saya lagi turun-turunnya, tapi setelah membaca karyanya kamu, entah kenapa saya seakan-akan mendapatkan hidayah dari situ. Terus saya kembali semangat untuk kemudian esok hari menjalani kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Masya Allah. Nah, terus aku di situ langsung, Masya Allah. Gak nyangka banget nih. Gak nyangka Kak, beneran. Jadi dari tulisan yang awalnya itu aku nggak niat buat apa-apa ya, cuma buat motivasi diri aku sendiri, ternyata justru memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Apalagi kalau niat. Iya, apalagi orang nggak niat aja dapatnya yang segitu, Masya Allah ya. Iya. Apalagi kalau misalkan kayak tokoh-tokoh yang punya ini ya Kak, punya peranan besar gitu loh, kayak misalnya contoh almarhum Ustadz Muin kayak gitu ya. Pasti beliau yang membaca karya-karyanya beliau ini lebih banyak gitu yang merasakan bersyukur pernah membaca karya beliau ini. Apalagi ya beliau ini kan ulama terus pendakwah, otomatis kalau nulis itu mesti udah ada niat buat umat gitu loh. Bukan sekedar komersil atau jual agama gitu. Oke. Iya. Terus luar biasa banget. Berarti Masya Allah banget ya. Ternyata tulisan kita itu sudah tulisan kita itu yang kita tulis itu bukan hanya sekedar buat meluangkan hati aja, tapi juga meninggalkan atsar. Gak sekedar apa ya, meluapkan emosi sementara kayak gitu. Oke. Oh iya, ini kan ada kartu nih. Kita main yuk. Main apa ini? Main aja. Coba deh Kak. Coba ya. Kayaknya itu apa kebetulan? Sweet deh. Sweet, oke. 1, 2, 3. Oh, menang antum. Oke, kayak antum. Ada apa dulu? Dua. Oh, namanya question card. Question card. Iya. Tadi kan udah pakai bahasa Jerman, kan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sekarang beralih ke Inggris nih. Ini nih. Pertanyaannya, kalau ada tambahan 10 menit sebelum azan subuh setiap hari, itu kamu mau pakai untuk apa? Tambahan 10 menit sebelum azan subuh. Nah, ya mungkin dijeda-jeda tahajud. Gitu. Kalau menurut kebiasaan aku nih ya Kak. Lagi di pondok. Lagi di pondok nih. Karena biasanya aku nyiapin hafalannya setelah waktu tahajud nih. Aku pengen nambahin itu buat lebih nyiapin hafalan aku. Oke. Berarti nanti kalau kita setoran itu ya udah siap lah, bisa maju pertama. Kalau misalnya kita ngafalin di waktu-waktu segitu tuh, setelah tahajud itu tuh lebih mudah masuk, lebih lebih diingatan itu lebih melekat kayak gitu kan. Soalnya kebanyakan orang itu juga kayak gitu ya. Kata orang itu kalau kita menghafalnya itu atau enggak minimal kalau enggak jadi penghafal Quran itu ya belajar di sebuah hari itu lebih nyaman. Karena kita setelah bangun tidur, fresh gitu, nggak ada pikiran apa-apa. Jadi segala sesuatu entah ilmu, entah hafalan itu lebih mudah masuk. Oke. Berarti tadi ya, 10 menit sebelum azan subuh digunakan untuk menghafal Al-Quran. Sekarang aku ya. Oke. Siap-siap nih. Bismillah. Jeng. Masya Allah. Boleh pas nggak? Nggak boleh. Oke, aku bacain ya Kak. Kalau kamu harus nulis surat buat bulan Ramadan sebelum dia pergi, kalimat pertama apa yang bakal kamu tulis? Kalimat pertama, kalimat nih? Iya, kalimat pertama. Kalimat pertama aja, nggak usah panjang-panjang. Kalimat kan, berarti bukan paragraf. Bukan bahasa. Bukan. Kalimat pertama, mungkin mau ngucapin terima kasih. Masya Allah. Karena udah menjadi sebuah bulan yang bisa seenggaknya itu manusia bisa memaksimalkan amal-amalnya di bulan itu. Iya. Apalagi di bulan Ramadan kan sekecil apapun kebaikan dilipatkan berkali-kali kan pahalanya. Sekecil apapun itu ya. Ya bukan sekedar ibadah rutin saja ya. Tapi juga mungkin bisa menumbuhkan rasa-rasa kayak empati, rasa-rasa syukur kayak gitulah. Bukan cuma sebenarnya bukan cuma amal aja sih gitu. Iya, Masya Allah banget. Oke. Terus lagi ya? Oke. Yang susah-susah. Ini
Gampang ini mah. Aduh, apa tuh? Ini kayak tebak-tebakan apa ya? Apa teka-teki gitu? Iya, iya, Oh, oke, teka-teki. oke. Apa itu? Pohon. Aduh, nggak bisa. Pohon apa yang munculnya setelah bulan Ramadan? Ih, gampang banget ini mah. Apa dong, Kak? Pohon, bukan pohon Natal. Nggak tahu. Aku nggak tahu, Kak. Pas, Kak. Nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Coba setelah bulan Ramadan itu ada apa? Ada apa? Apa, Kak? Aku nggak tahu, Kak. Apa? Yakin nggak? Setelah Ramadan apa? Masa nggak tahu? Setelah Ramadan loh ya. Kita seneng nih. Apa dong? Setelah Ramadan ya? Nggak tahu, pas. Setelah Ramadan kan ada Lebaran. Jadi pohon maaf lahir batin. Oh, bahkan dengan tebak-tebakan doang. Mohon maaf lahir batin. Oke. Bisa lah. Bisa lah. Oke. Oke, lanjut. Jokesnya. Oke, aku ya. Terakhir nih. Apa bedanya lapar dan sabar saat puasa? Kok pas aku susah ya? Sederhana aja kok, cuma perbedaan Bentar, ulangi. kata. Ulangi. Perbedaannya lapar sama sabar saat puasa. Lapar. Perbedaannya kenapa nggak bersamaan aja? Kalau lapar deh, terasanya di mana? Ini teka-teki ya? Sederhana. Lapar itu terasanya di mana? Di perut. Di perut kan? Apa sih? Iya, di Iya perut, kan? bener kan? Hmm. Ya, kalau sabar di mana? Ya udah itu doang. Simpel ya. Simpel, oke. Oke. Ya itu tadi ya. Secara tidak langsung itu kan tadi kita membicarain Ramadan ya ini ya. Berarti di Ramadan ini harusnya kita bisa memanfaatkan dengan baik lah, bukan cuma menahan hawa nafsu saja ya. Bukan. Ya nanti ya setelah Lebaran bisa pohon maaf lahir batin. Pohon maaf lahir batin. Oke. Bener banget. Iya. Sekarang udah jam Jam berapa sih? Waduh, coba. Udah jam segini Kak, aku udah ada janjian nih sama teman. Aku pamit duluan ya Kak. Ya apa sama janjian sama siapa? Itu temen aku mau Jangan ngerjain. kamu ya. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitulah. Aku mengerjakan jurnal ikut. Kak. Jurnal ini sudah ditagih. Ikut. Jangan, nggak boleh nanti aku pergi sendiri. Nanti antum ada kajian nanti. Oh iya. Aku pergi dulu ya. Ustadz siapa? Ustadz Mubar. Iya, aduh. Iya kan? Gerak, ayo. Ayo. Pulang ya Kak. Jalan yuk.